Sidang kasus penipuan jual beli hotel dengan terdakwa Diana Istislam, M. Sopyan Wahyudi, dan Lee Dwi Laksana Budiman kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang kedua kasus tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap ketiga terdakwa, di mana ketiganya didakwa dengan pasal 378 Jungto 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 372 Jungto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sidang kedua kasus penipuan dengan tiga terdakwa yakni Diana Istislam, Sofyan, dan Lee Dwi Laksana digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Judi Prasetya berlangsung secara daring, di mana ketiga terdakwa berada di lokasi berbeda, yakni untuk terdakwa Diana Istislam yang merupakan notaris mengikuti sidang dari tahanan Polresta Malang Kota, sedangkan dua terdakwa lainnya mengikuti sidang dari Lapas Kelas 1 Lowawaru. Agenda kedua dalam sidang kasus penipuan jual beli hotel ini yakni pembacaan dakwaan, di mana majelis hakim mendakwa ketiganya dengan pasal 378 Jungto 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 372 Jungto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Usai pelaksanaan sidang, Jaksa Penuntut Umum Rusdianto Hadi Sarisa mengatakan bahwa sidang hari ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Para terdakwa dinyatakan bersalah dan menerima dakwaan. Solehudin, kuasa hukum terdakwa, mengatakan bahwa dari dana yang diterima dari terdakwa 1 murni merupakan honor dari hasil kerja. Bahkan terdakwa siap melakukan upaya damai dengan mengembalikan uang dari korban. Kuasa hukum juga meminta penangguhan terhadap terdakwa 1 dengan alasan kesehatan. Sudah mendengarkan dengan seksama bahwa dakwaan 372, 378 Junto pasal 55. Tadi kronologis sudah dijelaskan dalam dakwaan, ada beberapa dana itu yang perlu diketahui bahwa ada dana ke terdakwa 1 itu murni untuk honor atau biaya proses jual beli tersebut. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada uang 3 miliar itu secara pribadi itu diterima oleh klien kami, notaris Diana Istislam. Sementara Suhendro Priyadi, kuasa hukum dari korban, mengatakan adanya upaya damai dengan mengganti kerugian korban berupa sebidang tanah disambut baik kliennya. Sedangkan terkait penangguhan penahanan terhadap terdakwa 1 ditolak pihak korban. Kasus penipuan jual beli hotel yang menjerat 3 terdakwa bermula saat adanya hotel di wilayah Lowawaru Kota Malang yang dijual oleh terdakwa M. Sopyan Wahyudi dan Lee Dwi Laksana kepada korban Indra. Penjualan hotel ini dijamin oleh Diana Istislam yang merupakan notaris. Namun setelah korban membayar, ternyata hotel atau kondotel tidak didapatkan korban. Bahkan sudah dijual ke orang lain. Merasa tertipu, korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polresta Malang Kota. Terdakwa 1 tadi ya, notaris Diana beberapa waktu lalu sudah mengajukan penawaran. Dia sampaikan dalam bentuk karena tanggung jawab dia sebagai mungkin kesalahan profesi, dia tetap bertanggung jawab. Karena itu pun yang diminta waktu itu, yang diminta pertanggungjawabannya oleh klien saya. Jadi klien saya pada saat itu terjadi transaksi, sebenarnya awal udah ragu karena dokumen nggak ada. Kemudian, loh Bu, waktu apa dasarnya Ibu mau membuat transaksi ini? Oh sudah, percaya saya. Ini sudah beres semua, suratnya ada di saya. Nah, kalau notarisnya ngomong gitu ya percaya. Dan jadi intinya waktu dilepaskannya uang 3 miliar ini karena salah satu pertimbangannya adalah percaya ke notaris. Namun akhirnya kenyataannya hampir 1 tahun tidak diberikan akte, tidak diberikan fisik, tidak diberikan dokumen, pokoknya hilang. Akhirnya saya angkat jadi masalah. Simon Alfredo melaporkan. Akibat terjadi longsoran tanah di kawasan aras sumber air Banyuning Kungkuk Bumi Aji Batu, beberapa pipa transmisi air minum putus dan sedang dalam proses perbaikan. Akibatnya beberapa wilayah terdampak, diantaranya sebagian wilayah Sisir, Temas, Mojorejo, dan Junrejo.
Kerusakan pipa transmisi air minum milik PDAM Kota Malang, PDAM Kota Batu, dan HIPAM ini terjadi akibat longsoran tanah di pinggir sungai kawasan Kungku, Bumiaji, Kota Batu. Longsoran tanah tepat di atas bibir sungai ini mengakibatkan cukup banyak pipa transmisi air minum berbagai ukuran terputus dan menunggu penyambungan. Pipa transmisi putus dari arah sumber Banyuning, sehingga beberapa wilayah di Kota Batu terputus jaringan air minum. Proses perbaikan dan menyambungkan pipa ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena kondisi pipa berada di bibir tebing, sehingga dibutuhkan tali pengikat penahan pipa khususnya yang berukuran besar. Menurut salah seorang pengurus HIPAM menjelaskan, proses perbaikan membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup karena medan yang cukup sulit, terutama untuk penyambungan pipa berukuran besar. Di lokasi terlihat perbaikan sedang berlangsung dan berharap perbaikan bisa berjalan lancar dan tidak terkendala cuaca, sehingga proses penyambungan bisa segera beres sehingga air bersih bisa segera mengalir ke rumah-rumah warga kembali. Pak, dengan Bapak siapa? Pak Marsudi. Pak Marsudi dari mana ini? Dari HIPAM Petra Karya Katru. Nah, Katru, Pak. Pak, kapan ini longsornya, Pak? Dari Kamis. Kamis, Pak ya? Dari Rabu. Oh, Rabu itu hujannya besar. Malam ya, hujan besar, Pak ya? Berarti pipa yang bocor kemana aja nih, Pak? Ini PDAM Malang. Iya? PDAM Batu. Cuma 3 pipa dari Batu. Terus tidak HIPAM dari Suberjo. Ukurannya besar-besar juga ini ya? Ya, yang 12 jam PDAM Malang. PDAM Malang, Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, permintaan minyak goreng dari konsumen di distributor minyak di Sanan terus meningkat. Hal ini membuat stok minyak goreng di pusat penampungan di Sanan semakin berkurang. Tingginya permintaan dari konsumen dan kurangnya stok distributor minyak di Sanan terpaksa membatasi permintaan dari luar Sanan. Pihak distributor sendiri berharap pemerintah menambah stok kirim minyak sehingga mampu memenuhi permintaan warga. Tingginya permintaan minyak goreng dari masyarakat membuat stok minyak goreng curah subsidi di Sanan Kota Malang semakin berkurang. Akibatnya pihak distributor yang menampung minyak subsidi untuk disalurkan ke pelaku IKM di Kota Malang terpaksa membatasi pembelian dari luar sana. Pelaku IKM dari luar sana untuk sementara tidak dilayani karena stok semakin berkurang. Sementara pasokan minyak curah subsidi dari PPI semakin dibatasi, yakni 2 kali dalam seminggu. Ketua Paguyuban Perajin Keripik Tempe Sanan Arif Sofyan Hadi mengatakan, distribusi minyak curah sangat membantu bagi pelaku IKM dan distribusi selama ini juga tergolong lancar. Hanya saja, karena permintaan yang sangat tinggi, maka tak heran jika 8.000 hingga 9.000 liter minyak goreng curah habis dalam waktu 3 hari. Tingginya permintaan dari konsumen ini pihaknya mengajukan penambahan kuota distribusi minyak goreng curah ke PPI. Kalau stok ini kita di sini 1 minggu 2 kali. Itu ini baru berjalan 1 minggu ini. Insya Allah Sabtu datang lagi. Untuk pembelian gimana Pak? Masih melayani warga Malang atau prioritas untuk warga Sanan? Kita satu memang diprioritaskan untuk warga Sanan ya. Terus yang kedua kita prioritaskan dari binaan dinas Disperindak. Kita kemarin sudah mendatangi ke beberapa titik yang memproduksi gorengan yang agak lumayan lah yang besar, itu baru kita layani. Tapi kita mulai Sabtu kita ke survei ke tempatnya sama dinas, baru kemarin kita layani. Sementara itu, beberapa pelaku IKM yang datang untuk membeli minyak goreng harus kembali dengan jerigen kosong dan diminta kembali beberapa hari lagi. Menurut mereka, minyak goreng curah yang dijual di Sanan jauh lebih murah dari harga di pasaran, yakni Rp12.800 per kilogram. Pelaku IKM berharap agar pasokan ditambah sehingga bisa memenuhi permintaan konsumen, khususnya pelaku IKM di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Kopi Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 Maret, salah satu kedai kopi di Kota Malang membagikan 200 gelas kopi secara gratis bagi pengunjung dan warga. Pembagian kopi gratis ini dilakukan untuk mengenalkan kopi lokal yang memiliki kualitas tak kalah dengan kopi impor. Salah satu kedai kopi di Jalan Trunojaya, Kota Malang mempunyai cara tersendiri dalam menyambut Hari Kopi Nasional, di mana kedai tersebut membagikan sebanyak 200 gelas kopi secara gratis kepada pengunjung maupun masyarakat di sekitar Pasar Klojen.
Para barista di kedai tersebut terlihat sibuk menyiapkan kopi. Selain roasting kopi, mereka juga terus menyeduh kopi hitam Robusta untuk dibagikan secara gratis. Di momen Hari Kopi Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 Maret, seluruh pembeli di kedai kopi ini tidak perlu membayar kopinya selama 3 jam. Sejak pukul 8 pagi hingga 11 siang, kopi disajikan secara gratis. Selain pengunjung kedai, sebanyak 200 gelas kopi dibagikan secara gratis bagi warga sekitar pasar maupun pedagang yang berada di dalam pasar Kloja. Salah satu pedagang, Sumardi, mengaku senang mendapatkan kopi gratis. Ia mengatakan segelas kopi selalu menemani hari-harinya setiap berjualan di pasar. Ia berharap momen Hari Kopi Nasional ini membuat petani kopi lokal lebih sejahtera. Pihak kedai kopi mengatakan Hari Kopi Nasional menjadi momen untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa kopi lokal memiliki kualitas yang tidak kalah dengan kopi impor. Selain itu, hal ini diharap ditiru oleh kedai kopi lain untuk menggunakan kopi lokal karena bisa membantu mensejahterakan petani. Di wilayah Malang Raya sendiri banyak jenis kopi yang berkualitas, mulai kopi Arjuno, Dampit, Tirtoyudo hingga Ampel Gading. Untuk di kopi di Indonesia sendiri, saya lihat juga perkembangannya cukup bagus. Banyak kedai-kedai kopi yang menjual kopi khas, kopi lokal ya. Jadi nggak semuanya harus impor. Rata-rata di sini semuanya sudah mulai membeli dari petani sendiri, petani lokal. Jadi sekalian untuk membantu petani-petani yang ada di Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Mulai berkurangnya stok apel siap panen di tingkat petani berdampak pada naiknya harga jual apel sejak 1 minggu yang lalu. Naiknya harga apel disambut positif petani mengingat biaya perawatan yang semakin tinggi akibat terdampak cuaca, khususnya untuk kebutuhan obat-obatan. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian apel di kawasan Junggo Bumiaji, Kota Batu. Tanaman apel jenis Ana dan mana lagi banyak ditanam. Hanya saja akibat tingginya biaya perawatan, banyak terlihat pohon apel yang kurang perawatan dan bahkan sebagian lahan apel berubah menjadi lahan sayuran. Tidak hanya itu, serangan hama penyakit busuk buah masih banyak terjadi, sehingga berdampak menurunnya volume hasil panen dan juga kualitas buah apel. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat, khususnya untuk obat-obatan yang semakin mahal, seiring dengan kondisi cuaca yang turun hujan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini harga apel jenis Ana naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp7.000, dan mana lagi dari kisaran 6 ribuan naik menjadi 8 ribuan sampai 9 ribuan untuk kualitas bagus. Menurut salah seorang petani menjelaskan, akibat faktor cuaca biaya perawatan semakin meningkat dan bunga apel sering mengalami kerontokan dan apel terserang hama penyakit sehingga berpengaruh pada volume hasil panen. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Dusun Junggo Bumiaji yang stok apel siap panen sudah berkurang dan tidak banyak petani panen sehingga diperkirakan harga bisa bertahan atau kembali naik dalam beberapa minggu ke depan. Di lokasi lainnya di kawasan lahan kebun apel Tulung Rejo terlihat cukup banyak apel yang rusak, terserang busuk buah dan untungnya wisata petik apel sudah terlihat semakin ramai sehingga membantu petani apel, penyedia jasa wisata dan juga para sopir untuk mendapatkan penumpang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kegiatan pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Bertempat di Gedung Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu, yang berlangsung pada hari Kamis, 10 Maret 2022. Acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam suasana penuh keakraban berlangsung di Gedung Geraha Pancasila Kamis 10 Maret 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu yang lama Dr. Supriyanto SHMH kini menjadi Asisten Pengawasan Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penggantinya Agus Rujito SHMH berasal dari Kejari Kandangan Kalsel. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam melepas Supriyanto dan menyambut Agus Rujito tidak mau sendirian, melainkan mengajak Forkopimda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Hadir pula Kapolres Dandim 0818, Wakil Ketua DPRD dan Wakil Wali Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memberikan kesempatan kepada Kapolres Batu AKBP Iwayan Yogi Hendrawan menyampaikan kesan terhadap Supriyanto, mantan Kajari Batu. Menurut Kapolres, mantan Kajari Supriyanto memang orangnya supel dan mudah bergaul, serta memiliki banyak ide dan gagasan dalam memberikan penyuluhan hukum. Kapolres dan Dandim salut atas kinerja mantan Kajari Batu Supriyanto yang senantiasa selalu mengayomi dan membina dengan baik semasa menjadi Kajari Kota Batu.
Acara pisah sambut ini juga diwarnai candaan-candaan kecil dari Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dengan Kapolres Batu Iwayan Yogi Hendrawan. Candaan seperti ini sering dilakukan agar komunikasi menjadi lebih cair dan dapat terjalin silaturahmi dengan baik. Supriyanto juga mengatakan, majikan dalam pelayanan publik sesungguhnya adalah rakyat. Maka dari itu, mereka harus dilayani dengan baik dan ikhlas. Saya merasa terbantu oleh teman-teman semuanya dalam melaksanakan tugas, karena teman-teman selalu mensupport saya dalam arti support positif, memberikan dukungan, memberikan informasi, memberikan berbagai ruang diskusi untuk pelayanan yang terbaik buat masyarakat dan dalam hal penegakan hukum. Nantinya kita akan bersinergi ya dalam memajukan atau membangun Kota Batu, sinergi. Mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Batu dalam bidang hukum dan penegakan hukum. Taufikur Rahman melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengajak delegasi Women 20 Indonesia menikmati salah satu keindahan dan potensi Kota Batu, yaitu Mall Bunga Sidomulyo. Tak hanya puas berbelanja aneka bunga hias dengan harga murah langsung pada petani bunga, rombongan delegasi Women 20 juga diajak menari di sela-sela kebun bunga Sidomulyo. Usai melewati malam pembukaan Women 20 yang merupakan kegiatan kelompok negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, disebut G20. Women 20 terfokus pada isu kesetaraan gender dan peran aktif perempuan di sektor ekonomi dunia. Kedatangan rombongan delegasi Women 20 di Mall Bunga Desa Sidomulyo disambut tarian tradisional khas Kota Batu. Seakan tak mau ketinggalan, Wali Kota Batu bersama sejumlah peserta delegasi W20 turut memeriahkan acara dengan menari bersama. Tak hanya puas berbelanja beraneka macam bunga hias dengan harga murah langsung pada petani bunga, rombongan delegasi W20 juga diajak menari di sela kebun bunga Sidomulyo. Chairwoman 20 Handriani Uli Silalahi mengaku kagum dengan keindahan bunga yang ada di Kota Batu. Ajang W20 ini menjadi ajang yang tepat untuk mempromosikan kota wisata Batu yang luar biasa. Di samping memang Kota Batu dipilih sebagai tuan rumah, selain karena kemajuan pariwisatanya, juga karena banyaknya pelaku UMKM yang perempuan, yaitu sebesar 65%. Di mana tema besar yang diangkat dalam W20 ini diantaranya mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian. Program W20 ini adalah acara yang plenary yang kedua, ya, plenary yang kedua. Kita dibagi menjadi sesuaikan dengan isu NOT. Jadi program itu kita sesuaikan dengan isu-isu NOT. Dan isu NOT itu terjadi 70% mengambil dari negara sebelumnya. Contoh misalnya isu NOT kemarin pertama sebelum di Batu ini di Likupang, Sulawesi Utara, itu mengenai diskriminasi. Ya, jadi equal, diskriminasi equal. Kemudian yang kedua di Batu ini mengenai inklusi ekonomi. Ya, terus ini dua ini, satu lagi nanti yang 23 sampai 25 Maret akhir bulan ini adalah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiga ini semuanya ini adalah sudah bawaan dari negara sebelumnya. Dari Saudi Arabia, dari Italia, dan dari Jepang. Dan yang terakhir, isu NOT yang terakhir itu adalah mengenai nanti setelah Lebaran, akhir bulan Mei, itu kita akan mengadakan di Manokwari, itu adalah mengenai perempuan, pedesaan, dan disabilitas. Sementara itu, Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko berharap dengan adanya W20 Indonesia 2022 di Kota Batu bisa memberikan semangat bagi UMKM Kota Batu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas. Diharapkan kedatangan delegasi W20, perekonomian dan UMKM di Kota Batu lebih bersemangat dan mampu bangkit dari keterpurukan selama pandemi. Selanjutnya, rombongan delegasi diajak mengunjungi pusat oleh-oleh Kota Batu dan salah satu tempat wisata di Kota Batu. Kebetulan di sini membahas isu tentang ekonomi, khususnya ekonomi kecil UMKM yang digerakkan oleh perempuan. Kebetulan di Kota Batu ini 70% itu UMKM digerakkan oleh perempuan. Oleh sebab itu ini sangat pas sekali untuk bisa UMKM yang ada di Kota Batu ini memperbaiki manajemen, kualitas, produksi, bahkan penjualannya.
Mudah-mudahan dengan adanya W20 di Kota Batu, UMKM di Kota Batu lebih bersemangat untuk bisa memperbaiki diri dan kemudian mempunyai kualitas yang baik sehingga perdagangannya, produksinya bagus dan penjualannya laris. Dwi Cahyo melaporkan.